Timur, aslinya Pulau Sumba. Saya adalah mahasiswa STT Mawar Sharon Lampung semester yang kelima. Saya diberikan Bapak dosen saya tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di setiap gereja. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan bukan tuntas sebagai tugas saya, melainkan sebagai bagaimana saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan saya. Ya, itu perkenalan singkat daripada saya, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang memberikan saya kesempatan dan waktu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membuka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang di mana seorang kasih Bapa yang sungguh tiada batas terhadap anak-anaknya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai dengan yang 23. Sekali lagi, mari kita membuka bersama-sama ayat perenungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai 23. Di sini Bapak Ibu saudara-saudara akan menyimaknya. Di sini saya akan membacakan bagi kita semua. Di mana di ayat yang ke-22 mengatakan begini kebenaran bunyi firman Tuhan. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Di ayat yang ke-23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sebelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, di sini merupakan bahwa ini merupakan perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana seorang anak yang telah mendapatkan apa yang menjadi keinginannya di dalam setiap kehidupannya, ketika dia sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, dia pergi untuk meninggalkan ayahnya ke negeri yang begitu jauh untuk menghabiskan apa yang menjadi atau harta yang telah dia dapatkan dari ayahnya. Ketika perumpamaan ini terus saya merenungkan, ini juga merujuk terhadap apa yang saya alami dalam setiap kehidupan saya, di mana kasih seorang bapa yang selalu menyertai, kasih seorang orang tua yang selalu menyertai anaknya dalam setiap kelakuan permasalahan yang dihadapi. Namun kasih seorang orang tua ini terhadap anaknya tidak terbatas dan selalu menyayangi anaknya, walaupun anaknya selalu berbuat kesalahan dan selalu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum saya melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, saya akan memberikan ilustrasi kepada kita semua. Ada keluarga kecil, dalam keluarga kecil ini mempunyai 4 orang dalam keluarga ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di anak yang pertama ini, dia merupakan anak yang begitu tidak disukai dalam lingkungan masyarakat atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, ketika setiap hari anak ini hanya melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Pada suatu malam anak ini pulang dari rumah temannya dengan posisi mabok. Dia pulang jam 3 malam atau jam 3 subuh. Ketika dia pulang, dia mendengarkan orang tuanya berdoa dan menangis.
Dalam beberapa bulan kemudian, anak itu terus ketika dia pulang jam 2 malam, jam 1 malam, dia selalu mendengarkan orang tuanya terus berdoa untuknya, dan selalu agar anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika anak itu terus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dari minum minuman keras, mencuri, bermain judi, dan lain sebagainya. Namun anak ini selalu memberontak kepada apa yang menjadi perkataan dari orang tua ini. Dia berkata kepada orang tuanya bahwa percuma saja ibu berdoa atau ayah berdoa, percuma saja, semuanya itu tidak akan terjadi. Apalagi mujizat yang terjadi dalam setiap kehidupan saya, semuanya itu sudah mustahil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya akan ilustrasi ini, saya akan lanjutkan nanti ketika di akhir khotbah pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, tema kecil yang dapat kita renungkan secara bersama-sama yaitu kasih Bapa sungguh tiada batas. Sekali lagi, tema bagi kita semua yaitu kasih Bapa sungguh tiada batas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita setiap jemaat yang mengasihi atau mengajarkan kita agar selalu mengasihi, selalu mengampuni, dan selalu berbuat hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita berada dalam suatu tekanan dalam pekerjaan kita berada dalam suatu permasalahan dalam rumah tangga kita berada dalam suatu pekerjaan juga, dan masalah-masalah yang terjadi dalam keuangan dalam keluarga kita. Namun kebenaran firman Tuhan pada pagi ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus datang kepada Bapa, bahwa kita harus percaya bahwa kasih Bapa sungguh tiada batas. Namun ketika saya membacakan perumpamaan tentang anak yang hilang ini, bukan merujuk kepada apa yang menjadi setiap pergumulan kita dalam setiap kehidupan kita. Kita yakin percaya ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu berada dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, proses kita, dan lain sebagainya. Saudara, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kebenaran firman Tuhan ini mendorong kita bahwa kasih Bapa yang tiada batas untuk setiap kita, untuk datang kepada kita, untuk bertobat kehadirannya, bahwa kasihnya kepada kita sangat besar, bahwa kasihnya kepada setiap kita sungguh luar biasa, bahwa kasihnya kepada setiap kehidupan kita tiada batasnya. Kita bisa lihat di perumpamaan yang telah kita bacakan bersama-sama tadi, bahwa di ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapak Ibu, ketika saya membacakan kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat bahwa anak ini, ketika kita sebagai orang-orang melihat anak ini terlalu berdosa, anak ini tidak pantas untuk memberikan pengampunan terhadapnya. Namun ketika saya terus merenungkan kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita agar kita selalu mengampuni orang-orang yang berada di setiap kehidupan kita, yang berada dalam sisi kita. Kita harus mengampuni mereka ketika mereka berbuat salah terhadap kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi tema yang dapat kita renungkan ini mengajarkan setiap kita agar kita selalu mengasihi, selalu
mengenalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita jauh daripadanya, namun ada satu pribadi yang selalu mengingatkan kita. Ketika kita membuat persoalan dalam setiap kehidupan kita, ketika kita membuat suatu kesalahan dalam setiap kehidupan kita, di sini menegaskan bahwa ada satu pribadi yang selalu mengingatkan kita, yang datang kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Di sini saya akan memberikan 2 poin yang dapat kita renungkan secara bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Di mana poin pertama yaitu kasih seorang bapa yang selalu menyertai anaknya. Saya akan bacakan ulang di ayat yang ke-22, mengatakan, tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Poin pertama mengajarkan kita agar kasih seorang bapa yang selalu menyertai anak-anaknya. Kita bisa lihat atau bisa membuka di dalam Mazmur 103 ayat yang 13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Begini kebenaran firman Tuhan, seperti seorang ayah menyayangi anak-anaknya, demikianlah Tuhan menyayangi orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, seperti seorang ayah menyayangi anak-anaknya, demikianlah Tuhan menyayangi orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ini menunjukkan kepada setiap kita orang-orang percaya kepada bahwa kasih seorang bapa yang selalu menyertai anak-anaknya. Kasih Yesus, kasih Tuhan yang selalu menyertai setiap kita dalam setiap proses, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap rumah tangga kita. Bahwa kita yakin dan percaya kasih Bapa selalu menyertai setiap kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita. Ketika kita berada dalam tekanan, ketika kita pusing, apa yang menjadi setiap pergumulan dalam setiap kehidupan kita? Kita pusing dalam anak-anak kita untuk membayar uang sekolah kita dan lain sebagainya. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita bahwa kasih orang bapa yang selalu menyertai anak-anaknya. Dan juga mengajarkan kita agar kita selalu berpegang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan. Kita tidak boleh jauh daripadanya, melainkan kita harus terus mendekatkan diri kita kepadanya. Kita harus terus mengenalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap proses kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap sekolah kita, dan dalam setiap hal-hal yang kita lakukan. Bahwa kita yakin dan percaya ketika kita mengenalkan Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Di poin yang kedua, sukacita yang melimpah dan pertobatan. Di sini ilustrasi ini menggambarkan bahwa ada sukacita, pertobatan yang melimpah yang terjadi di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang tersebut. Ada sukacita yang begitu besar, ada pengharapan yang begitu besar. Kita bisa lihat di ayat yang ke-32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Ya, ada sukacita yang begitu besar, ada sukacita yang melimpah dalam setiap perumpamaan ini. Mungkin hari-hari ini kita berada jauh daripada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, yang bertentangan dengan apa yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kebenaran firman Tuhan di poin yang kedua ini mengajarkan kita ada sukacita ketika kita datang kepada Tuhan.
Ada sukacita yang berlimpah ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan ada pertobatan yang begitu luar biasa ketika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ia selalu menguatkan kita, Ia selalu meneguhkan kita dalam setiap proses kita. Kita bisa lihat bahwa ayahnya mengadakan perayaan besar sebagai tanda sukacita. Ini merupakan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan, saya mau bersaksi sedikit. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah saya sudah meninggal dan kami sisa 4 orang sekarang. Ketika saya mengambil keputusan untuk bersekolah Alkitab di Lampung, di situ saya merupakan background yang tanda kutip anak yang begitu nakal, ya. Mungkin setahun juga tidak pernah ke gereja. Kadang dipaksa oleh ibu saya untuk ke gereja, namun saya menolaknya. Apalagi sebagai anak-anak muda, pasti malam minggu malam yang asik, ya. Mungkin bagi setiap anak muda untuk jalan-jalan gitu, untuk duduk nongkrong bersama teman. Namun beberapa bulan kemudian, ketika saya selesai sekolah, ibu saya bertanya kepada saya, "Cita-cita kamu apa, nak?" Ya, awalnya saya berkata kepada ibu saya mau menjadi seorang anggota TNI begitu. Namun ibu saya menolaknya. Itu tidak bagus, katanya. Karena sama dengan bahwa kamu pergi meninggalkan ibu dengan adik-adik kamu begitu. Nah, di situ saya merasa kecewa. Kok bisa orang tua saya tidak mendukung saya, apa menjadi impian saya, apa menjadi cita-cita saya. Namun seiring jalannya waktu, ibu saya mengajak saya ke gereja. Sampainya ke gereja, gembala saya bertanya kepada setiap jemaat-jemaat yang hadir pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa bagi siapa yang ingin anak-anaknya untuk bersekolah di SDT, bisa hubungi Bapak Gembala. Namun di situ ibu saya melihat saya, mungkin untuk suruh saya untuk bersekolah di situ. Namun ketika sampai di rumah, saya bertanya kepada ibu saya. Kata mama, tidak mau, saya jauh dari mama. Apalagi ini di Lampung sana saya tidak punya siapa-siapa. Saya tidak punya keluarga. Orang yang saya kenal pun tidak punya. Saya bilang itu. Saya takut. Bagaimana kalau saya terjadi apa-apa di sana? Namun perkataan ibu saya mengatakan seperti ini. Doa mama selalu menyertaimu. Doa mama selalu menyertaimu. Di situ saya menolak. Beberapa bulan kemudian lagi, ibu saya mengajak saya ke gereja. Di situ tiba-tiba saya tergerak hati saya untuk pergi ke gereja. Ketika saya sampai di gereja, gembala saya mengulangi apa yang menjadi perkataannya. Di situ tanpa sadar saya mengangkat tangan saya dan bingung. Loh, kok bisa saya angkat tangan gitu? Terus sampainya di rumah, ibu saya berkata, "Kamu serius?" "Tidak, saya tidak tahu apa yang saya lakukan gitu." Terus mungkin ada rasa kebahagiaan dalam ibu saya, makanya dia bilang, "Oke, ibu dukung kamu." Di sini ketika saya merenungkan apa menjadi cita-cita saya, ketika saya merenungkan apa menjadi setiap impian saya, memang cara Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Ketika saya selalu meminta pertobatan di hadapan Tuhan,
Apalagi saya suka merokok dan minum ya, minuman keras. Di situ ada satu perkataan yang saya minta kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bertobat dari barang ini. Saya tidak mau merokok. Tapi percuma, apalagi dengan pergaulan saya. Saya berkata kepada Tuhan, percuma Tuhan, 1 hari, 2 hari saya berhenti, besoknya lagi, ulangi lagi. Nah, ketika saya merenungkan apa yang menjadi setiap pergumulan saya berpikir, oh, saya mau menjadi anggota atau mau menjadi Modeske TNI begitu. Tapi kok kenapa Tuhan membawa saya sampai ke Lampung begitu? Ketika saya terus merenungkan, Tuhan menjawab apa menjadi setiap pergumulan saya, bahwa Dia mengatakan, inilah yang kamu minta selama ini. Kamu mau kan berhenti merokok, berhenti meminum? Saya berpikir, wah iya ya, luar biasa. Tuhan tidak mau saya untuk menjadi seorang anggota TNI, tapi Dia mau menjadikan saya sebagai prajurit Kristus. Amin. Itu merupakan hal yang begitu istimewa dalam kehidupan saya, yang dimana impian saya dari kecil untuk menjadi seorang anggota TNI, ternyata Tuhan mempunyai rencana yang begitu besar dalam setiap kehidupan saya. Di situ ada rasa sukacita yang melimpah ketika saya sudah mengetahui apa tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Ternyata Tuhan sungguh luar biasa. Mungkin juga ada hal-hal yang saya perbuat yang Tuhan tidak mengiyakan apa menjadi kehendaknya dalam setiap kehidupan saya. Situ saya minta pengampunan. Ternyata apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan saya sungguh luar biasa. Dan di situ juga saya sangat mengucap syukur, di mana ketika saya selama berada di Lampung di STT, saya tidak pernah mengalami sakit penyakit. Saya selalu sehat-sehat, dan saya berpikir bahwa ini cara Tuhan yang sungguh luar biasa dan doa orang tua yang menyertai anaknya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada dalam tekanan, ketika kita berada jauh daripada Tuhan, ingatlah, kembalilah kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah untuk meninggalkan setiap kita. Bahwa di poin yang kedua ini menjelaskan bahwa ada pertobatan yang sungguh luar biasa. Anak itu kembali kepada orang tuanya, dan ayahnya menerima dia dengan sukacita, dengan hati yang begitu gembira. Ini merupakan perumpamaan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Ketika kita jauh daripada Tuhan, ketika kita begitu jauh daripada Tuhan, namun perumpamaan ini mengoreksi kita agar kita harus kembali ke jalan yang benar, mengajarkan kita agar kita harus berpaling kepada Tuhan, bahwa ada satu pribadi yang selalu menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka daripada itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa pentingnya setiap jiwa kita atau setiap kita manusia di mata Tuhan, dan bagaimana sukacita yang melimpah itu ketika kita mendekatkan diri kita kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan melanjutkan ilustrasi yang saya berikan di awal pemberitaan kebenaran firman Tuhan tadi. Nah, seiring jalannya waktu, anak itu tumbuh dan terus bertumbuh. Nah, ketika anak itu semakin dewasa, anak itu adalah anak yang begitu nakal dan memberontak di kalangan masyarakat, sampai-sampai tetangga atau masyarakat yang ada di sekitarnya itu mengatakan bahwa kamu tidak akan jadi apa-apa, bahwa kamu tidak akan menjadi orang yang sukses, bahwa kamu adalah anak yang begitu berdosa. Namun seiring jalannya waktu,
ketika anak itu berpikir dan terus berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik, bahwa apa yang dia perbuat itu tidak baik, dia mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Ketika anak itu mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, di situ orang-orang yang pernah mengutuknya dengan perkataan, kamu tidak akan menjadi anak-anak yang sukses, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Di situ mereka kaget. Loh, kok bisa? Dia punya cita-cita yang mereka aneh ya. Kok bisa? Anak yang begitu nakal, anak yang begitu berdosa terhadap orang tua, kok bisa dia mengambil jalannya untuk mengikuti Tuhan? Di situ kita bisa belajar di ilustrasi yang saya berikan ini, di mana ketika kita punya persoalan dalam setiap kehidupan kita, kita tidak pernah mengetahui cara Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kasih seorang Bapa yang selalu menyertai setiap kita, kita tidak pernah mengetahui apa menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, apa menjadi hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita berada dalam setiap pergumulan kita, apa menjadi keinginan kita, mungkin juga belum ditentukan oleh Tuhan, belum dinyatakan, tapi suatu saat nanti Tuhan akan menyatakan kepada kita bahwa jelas-jelas kebenaran firman Tuhan pada pagi ini mengajarkan kita bahwa kasih Bapa sungguh tiada batas dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kasih Bapa sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berpegang dan berpengharapan kepada Tuhan bahwa kasih-Nya sungguh tiada batas dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menguatkan kita agar kita selalu mengasihi atau selalu bersukacita di dalam Dia. Kita harus selalu mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu berada dalam setiap kehidupan kita, bahwa Dia selalu hadir dalam setiap proses kita, bahwa Dia selalu hadir dalam setiap pekerjaan kita, pergumulan kita, dalam rumah tangga kita, dalam sekolah kita, bahwa kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita kitab kita